Halo, selamat siang semuanya. Salam Buddhis dan saya Namo Buddhaya, Namo Amitabha, salam Indonesia maju. Ya, kita berjumpa lagi dalam tayangan live Instagram pada hari ini dan kita akan mengundang masternya yang biasa bicara tentang jeda. Apa itu jeda? Apa itu pikiran? Apa itu samadhi? Apa itu ketenangan? Apa itu kosong? Apa itu suwung? Apa itu kedamaian? Apa itu kebahagiaan? Nah, apakah kebahagiaan ada batas? Atau kebahagiaan tanpa batas? Atau sesungguhnya kita tidak sadar kalau kita sedang bahagia? Banyak orang mencari kebahagiaannya sendiri, bahagia yang dicari di luar daripada dirinya. Ada yang bahkan tidak perlu mencari bahagia karena kebahagiaan itu sangat sederhana. Ada orang yang sangat tidak menyadari bahwa saat ini dia sedang bahagia, tapi dia mencari bahagia di lain. Sama seperti cerita anjing kecil. Anjing kecil ini bertanya kepada ibunya, Bu, di mana sih kebahagiaan itu? Lalu si ibunya berkata, Nak, kebahagiaanmu itu ada di dalam ekormu. Ekor yang ngai. Nah, akhirnya si anjing kecil itu sadar bahwa kebahagiaan itu ada di ekornya. Dan apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah dia terus ingin menggigit dan mengejar ekornya. Tentu tidak berhasil-hasil karena semakin dia berusaha untuk menggapai ekornya, dia tidak mencapai. Sampai akhirnya dia terlelah dan mengatakan kepada ibunya, Ibu, katamu kebahagiaanku ada dalam ekorku. Tapi semakin aku ingin meraih kebahagiaan itu, semakin aku tidak mendapatkan. Iya, lalu kemudian sang ibunya, Nak, kebahagiaan itu ada di ekormu. Selama kamu berjalan lurus dan terus melangkah kemanapun kamu berada, kebahagiaan itu tidak pernah meninggalkanmu karena dia selalu mengikutimu di belakang. Ya ampun, koplak katanya. Inilah diri kita terjebak oleh persepsi, terjebak oleh apa yang dikatakan oleh kata-kata, terjebak oleh pendengaran kita yang selalu menganggap apa yang kita dengar adalah yang benar. Dan kita juga kadang-kadang berpikir apa yang ditulis di buku itu adalah yang benar. Sehingga kadang-kadang kebahagiaan bagi satu orang tentu tidak sama dengan kebahagiaan orang lain. Dan ketika Anda ingin mengungkapkan tentang kebahagiaan, misalnya contoh, ketika ada orang yang senang pedas sekali, dia berkata, Indomie Abang Ade itu dengan cabai yang sekian ratus itu sangat dahsyat. Bagi orang yang menyukai pedas, itu adalah sesuatu yang nikmat. Bagi orang yang tidak bisa pedas, itu adalah malapetaka. Jadi kebahagiaan tiap orang tidak sama dan Anda tidak bisa memaksakan kebahagiaan Anda kepada kebahagiaan orang lain. Nah, kita panggil mastermind-nya, master pikiran, dan orang yang mendalami ini. Dan saya suka salut dengan Instagramnya atau quotes-quotesnya. Kadang-kadang rada nyeleneh, kadang-kadang rada pas, tapi ini adalah Zen. Zen itu bicara tanpa kata-kata, tapi ya tetap harus ditulis ya. Dan merasakan tanpa perlu dirasa. Jadi kadang-kadang kalau kita bicara sama orang yang hidupnya dalam pola pikir Zen, maka Anda akan bingung ketika ditanya, Guru, apakah kebahagiaan itu? Dipukul dia, peletak. Loh, anak ini bertanya, Xiao Hasang, biksu kecil ini, Guru, aku bertanya apakah kebahagiaan itu, malah kamu memukul aku. Nah, terus dia tanya lagi, Guru, aku bertanya betul-betul, apakah kebahagiaan itu? Terus gurunya waktu mau pukul, dia angkat lagi, nggak jadi. Yang pertama ketika dia bertanya, apakah kebahagiaan itu? Dipukul dia, peletak. Yang kedua, apakah kebahagiaan itu? Ketika mau dipukul, tidak jadi. Terus muridnya bingung. Iya, dia bertanya lagi ketiga, Guru, apakah kebahagiaan itu? Terus guru tersenyum. Kamu barusan rasain apa, Nak? Pertanyaan ketiga adalah jawabannya, yaitu pada saat dipukul pertama, dia merasakan sakit. Ternyata rasa sakit itu tidak bahagia. Pertanyaan kedua, ketika dia merasakan sakit karena dipukulan, tapi tidak jadi dipukul. Pertama dia udah takut duluan tapi tidak jadi dipukul, itu adalah kebahagiaan. Dan pertanyaan ketiga, ketika dia dipukul tapi tidak jadi dipukul atau dia tidak mendapat pukulan malah dapat senyuman, dia katakan inilah kebahagiaan. Ini kebahagiaan itu relatif. Di pertanyaan pertama, dia sebenarnya sudah menemukan apa itu arti kebahagiaan. Ketika rasa sakit itu hilang, itu adalah kebahagiaanmu.
Yang kedua, ketika perasaan takut mau dipukul lagi, berarti pukulan kedua, tetapi tidak jadi dipukul, itu juga kebahagiaanmu. Dan pertanyaan ketiga, ketika mau dipukul tetapi tidak jadi, dan akibatnya gurunya tersenyum. Nah, ini adalah kebahagiaan yang definisi nomor 3. Jadi kebahagiaan yang mana sih sebetulnya? 1, 2, atau 3? Tergantung diri kita mau yang mana. Mau dibawa kemana pikiran kita? Jawab sendiri, saudara dosen. Silakan masuk. Wah, Pak dosen sudah masuk. Anak-anak dimohon berdiri, ya. Lalu kemudian kita kasih salam. Selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi. Ini adalah dosen kehidupan saya, ya. Suaranya kecil kayaknya nih, bro. Pak Guru kayaknya mesti, ya. Oke, sudah oke. Sudah oke, Su. Tapi suara saya feedback kayaknya. Oh. Ada balik. Oh ya, ini bagaimana sekarang? Tes? Oh, masih. Ya udah nggak apa-apa. Masih nggak apa-apa kita aja. Ini adalah anggap aja suara saya dan suara hati saya. Nanti kalau antara suara yang keluar sama suara yang di belakang nggak sinkron, berarti itu udah bukan saya. Yes, selamat pagi. Ya, pagi, Su. Kak, Gimana? Sangat kalau sepertinya. happy. Kalau bicara dengan dosen kita ini harus hati-hati. Oh, kenapa? Kan nggak dinilai. Salah ngomong bisa bahaya. Karena dia bicara tanpa kata-kata. Waduh. Gitu. Tapi bukunya paling banyak. Katanya bicaranya dalam hening. Iya. Katanya bicaranya dalam jeda. Iya. Tapi ada suaranya kan. Kata-kata. Nah, Acanca bilang begini. Acanca yang di Thailand, ketika kamu mau bermeditasi, buang semua buku. Jangan baca buku. Nggak perlu lihat apapun dari buku. Oke? Master Zen. Puli Wensi. Artinya, gue jadi dengar suara gue sendiri jelek. Entar takutnya saya ngomong yang pertama sama ngomong kedua tidak sama nih. Waduh. Hati-hati. Jadi ya, Master Zen berkata, jangan pedulikan kata-kata. Buang semua konsep, buang semua mindset, buang semua pembelajaran. Nah, tapi dari kitab suci yang ditulis dari koan-koan semua aliran, ada 8 aliran Mahayana di Tiongkok ya. Kitab yang terbanyak, catatan terbanyak yang bilang jangan peduli kata-kata. Jadi setiap guru kan kalau ngajar dicatat, kalau khotbah dicatat, kalau ceramah dicatat, dan semuanya itu dicatat paling komplit. Catatan terkomplit dari semua master ada di Zen. Jadi katanya jangan peduli kata-kata. Tapi kata-katanya paling banyak. Sama dengan bapak kita ini satu ini. Iya. Nggak Hening. konsisten dong kalau gitu. Jeda. Pikiran. Kosong. Bukunya 4. Makanya sekarang tobat dulu ini, nggak nulis buku dulu. Enggak. Bagus. Harus begitu. Nih, tulisannya ini nih. Wah. Rendah hati yang sombong. Tapi sombongnya dikasih kata merah sih. Merah. Orang rendah hati ya, nah, jangan sombong. Rendah hati yang sombong. Semuanya out of the box. Aku suka banget. Sama kayak Zen. Iya, memang Zen. Jadi kita kalau bicara Zen itu jangan mikir. Iya. Pokoknya malah kesasar ya.
Iya. Gebuk ketawa, nggak digebuk ketawa. Tapi kalau nggak pakai headset gimana ya? Coba kita jajal dulu. Oke. Nah, Aman? coba. Aman Aman. suaranya? Gini aman. Aduh, gue jadi nggak denger suara hatiku. Serem juga kita ngomong, ngedengerin lagi suara kita sendiri ya. Kayak gini aja berarti ya? Iya, lebih gede. Suara saya juga oke kan? Bagus kan? Sekarang satu ya. Iya. Oke. Tadi suara hati mau ikutan ngomong tadi. Aduh, udah ada yang di dalam tenang. Iya. Agak kecil sedikit tapi masih oke. Oke, yang sekarang kecil suara saya. Kecil ya. Oke. Ya, nggak apa-apa. Masih terdengar, Suhu. Masih oke. Terdengar. Nah, kemarin sama si itu ya, sama si Andreas ya, potensi tiada batas dalam jeda. Nah, namanya jeda ada batasnya, Mas. Oh iya, ya betul. Ngomongin jeda, tapi potensinya tiada batas. Wah, yang dikatakan ada batas tetapi tiada batas. Luar biasa. Ini juga mengubah konsep, ya mengubah mindset. Bagus. Pokoknya judul-judulnya I like banget deh. Banyak banget nih, apa nih yang kita bongkar satu-satu. Oh, banyakan di IG. Ini kayak di sidang rasanya. Bukan, saya lagi belajar, Pak. Ya, Pak dosen harap maklum. Aduh. Masa Suhu belajar nih lagi. Enggak. Pokoknya sejak saya pertama kali nonton waktu Yuda sama Yudi. Wah, Yuda Yudi. Oh, Yudi. Yuda Yudi berdua. Buset, dua master berkumpul, yang satu mau ngomong apaan nih? Yang satu ngomong dengan kata-kata, yang satu ngomong dengan lukisan. Itu baru punya Instagram, Pak. Baru punya Instagram. Jadinya coba-coba live. Saya bikin Instagram gara-gara pengen ngikutin live-nya itu. Oh, Dr. Yudi. Jadi saya bikin Instagram. Gara-gara Yudi dan Yuda hendak bersatu. Jadi saya bergabung. Itu juga baru pertama kali, Suhu. Oh, baru ya. Iya. Berarti saya beda tipis, Betty ada jeda. Ada jeda antara kita. Iya. Iya. Awalnya mau nonton orang punya Instagram, lama-lama gua sendiri yang bikin program di Instagram. Malah sekarang lebih rajin ya. Iya, gara-gara terinspirasi Tommy Wong, kan dia bilang, Suhu, kalau saya kan malam nih, anak malam, ya. Suhu anak pagi aja. Jadi sama-sama kembangin vibrasi. Kelas pagi. Ada kelas pagi siapa yang mau nonton, Mas? Tapi kita masukin, jadi yang lain bisa nonton ulang. Itu nggak ada masalah. Yang penting ya udah saya sempatnya pagi kan. Jadi pagi itu ya udah kelas pagi aja. Kalau sekolah kelas pagi penuh. Kalau saya kelas pagi kosong pada sekolah. Aduh, ketawa mulu tuh. Aduh, tuh udah panas tuh ketawa. Ini vibrasinya belum apa-apa udah luar biasa ini. Jadi inilah gambar ini ya. Gambar ini nih. Ini saya suka banget nih. Bisa dipakai lagi. Iya. Ya, ini. Ini waktu saya lihat ini gua banget, Ci. tapi jubahnya kan kita beda, jubah kungfu kalian ini. Jadi ketika lihat meditasi, bicaranya nothingness, tapi hitung-hitungan fisika, kimia, sudut. Ukuran panjang kali lebar kali tinggi. Betul, pikiran kita kayak begitu. Gimana mau bahagia ya? Nah, ketika kita bilang tidak ada sesuatu, ternyata dikatakan tidak ada itu ada. Dan dikatakan ada adalah tidak ada. Jadi suwung itu ternyata tidak mudah. Karena kita baru bisa melihat suwung ketika kita memang udah makan rokok kawung. Kalau orang Jawa. Kan kalau orang ngerokok kawung itu, katanya udah dia lupa ingatan, katanya tenang. Nah, kalau nggak ngerokok pusing dia. Aduh, padahal itu kan kebiasaan tidak baik. Oke, ya. Saya sudah capek, jadi silakan dosen yang ngomong, saya yang dengerin. Monggo. Sudah capek, istirahat dulu kalau gitu. Iya, istirahat.
Saya mau berdiam di Udah dalam selesai. jeda. Oh yes, ya. Oke, silakan kenalin diri, Mas. Mas Yus. Ah, Mas Yus. Magnus. apa ya? Nama Udah jangan nangis, Mas. seperti sudah diperkenalkan kan sama suhu. Nama saya Adi Prayuda. Mm-mm. Eh, sebagai dosen juga sudah diperkenalkan. Tadi apalagi yang belum diperkenalkan sama suhu? Udah semua rasanya. Yang belum jeda itu, kan? Mas. Apa? Jeda. Oh, Jeda. jeda. Oh, langsung ke Antara jeda, ya. ada dan tiada. Jeda, aduh, jeda itu susah ini. Kalau didefinisikan nanti jadi konsep. Kalau udah jadi konsep dia jadi sesuatu. Nah, betul. Jadi waktu percakapan sama siapa Mbak Intan ya? Mbak Intan Iya. ditanya tentang jeda, terus kamu ketawa. Itu bener. Dia nanyanya simpel banget. Mas Yus, jadi apa nih maksudnya jeda? Terus kamu begitu. Itu jawabannya. Susah. Ya. Soalnya mau nyari bambu nggak bisa buat mentung. Emang orang roh lama lahir kembali ya, memang begitu ya. Dulunya begini, sekarang begitu. Dulunya botak, sekarang berambut. Trauma dia gara-gara sering dipukulin. Murid bandel. Sekarang dia Udah nggak gua bisa. kagak mau lah kapok. Rambut udah kepanjangan, Su. Iya. Aduh. Seru ya. Udah hening. Tarik napas, tahan. Wah. Kita belum kenal loh sebetulnya. Kita belum kenal di dalam secara nyata. Tapi kok kayaknya langsung kayak nyambung banget gitu ya. Kayak dari hati ke hati. Waduh. Jangan-jangan dulu sih sekamar lagi. Kita dulu sekamar. Waktu dipukulinnya bareng-bareng. Cuma kalau kamu dipukulin pencerahan, aku dipukulin bengong. Gurunya sama. Siapa gurunya? Saya kabur, kayak gondrong Iya. sekarang. Suhu Iya. kabur. Gurunya sekarang gondrong, Dokter Yudi. Jangan-jangan dia gurunya tuh, karena dia yang jago gambar kan, dia jago gambar-gambar, dia jago lukis, ya. Nanti ajak dia online, betul. Karena saya nggak bisa. Aduh, capek. Ini kita mau ngomong apa ketawa mulu. Jadi ingat itu kopi apa? Kopi kita. Kopi. Itu iya, Pak Depri GS. Oh. Pinter banget itu. Saya jadi nonton terus kan tiap hari gara-gara Bante Dhamma Subo. Bante Dhamma Subo sama mereka bertiga, kira waduh, ini benar-benar humor sufi. Karena sufi itu saya suka banget gitu baca buku-bukunya mereka ya. Apalagi waktu ke Palembang. Waktu ke Palembang ada bekas situs kan. Di situ ada gambar loh, di situ gambar ada biksu. Terus juga ada yang jenggot-jenggot dari India, ada yang pakai anting. Terus ada sufi juga yang pakai sorban. Itu mereka ada 6 orang kalau nggak salah. 6 orang gitu di situ sedang belajar. Jadi ini kayaknya Sriwijaya zaman dulu adalah perpaduan orang-orang cerdas dan pembelajar ngumpul. Salah satunya Dikau. Pengembara kehidupan. Iya, pengembara kehidupan. Itu jangan-jangan kita lagi dilihat diri kita sendiri ya di lukisan itu ya. Jadinya Zen, Sufi, Gus Dur gitu kan. Ya, nggak perlu panjang lebar, ketawa sudah ada pencerahan. Diam juga pencerahan. Kentut pun pencerahan. Yang mengenang ngomong sama Semar gimana? Yang ngobrol sama Semar, saya belum pernah ketemu Semar. Karena mungkin saya emang perutnya udah kayak Semar. Iya kan? Yang udah pernah ketemu sama Semar, nah Semar gimana? Kentut pun pencerahan. Bayangin. Nah, Batara Guru aja kabur. Kentut sesuatu banget. Bagi orang kentut itu adalah yang jelek, yang negatif, tapi bagi Semar kentut itu sesuatu banget. Kalau Semar belum kentut, bumi gonjang-ganjing.
Belum apa-apa udah ada yang nanya nih. Ceritakan sedikit tentang hati tak bertangga. Nah, makanya kau bikin judul yang beneran dikit, jangan yang aneh-aneh. Hati tak bertangga. Di mana-mana rumah yang ada tangganya namanya rumah tangga. Ini hati tak bertangga, hatinya berjenjang. Iya, biar ada yang nanya. Iya, betul. Habis ada yang nanya cuma diketawain. Ini dari muridnya kayak nih, Rina Pambudi. Sebagai orang yang masih cari cintanya di dalam jeda. Aduh, kasihan masih jomblo ya, Mas. Udahlah pakai jubah aja. Hati yang bertangga. Ya, tolong dijelaskan tentang hati yang bertangga. Karena hati belum makanya nggak bisa berumah tangga dia. Salah nulis buku. Itu doa atau Bukan, penjelasan dari judul buku. Iya, kan ini dalam jeda. Ting, ternyata hatinya aja kagak ya? Ada dimensi dalam hidup kita itu sebenarnya itu bukan tangga-tangga. Kita kan sudah terlalu sering masuk dalam dimensi hidup yang saya ada di posisi A, sekarang saya mau ada di posisi B. Kurang di posisi C. Atau saya sudah punya uang segini, sekarang mau ke sini lagi, mau lebih tinggi. Disangkanya happiness ada di puncak itu. Udah nyampe di puncak, kok saya masih mau lagi ke atas, kayaknya masih ada orang yang lebih lagi gitu loh. Jadi posisi yang sebenarnya dulu dia happy, sekarang sudah nggak happy lagi, happy-nya udah naik terus gitu. Itu salah satu buku yang menjelaskan ada kok dimensi hidup kita itu yang nggak ada tangganya gitu. Kalau kita mau sedikit hening, kita lihat diri kita tidak membandingkan sama kehidupan orang lain, ada kok itu, jangan-jangan itu happiness tuh. Gitu rencananya gitu. Mudah-mudahan dipahami sama yang nanya. Ternyata baru rencana, bro. Makanya besok kalau punya rumah jangan yang ada tangganya. Rumah flat, rumahnya flat. Aduh. Iya. Itu tuh yang lebih ngerti deh menjelaskan itu pakai bahasa yang lebih sederhana. Ya nulis buku siapa, bro? Ya nulis itu yang jelasin saya. Aduh, dosennya siapa ini? Wih, Suhu kan artinya Pak Guru. Iya. Lupa. Kan sekarang jadi murid. Ini murid online. Iya. Aduh, yang diundang siapa, Pak? Pak Guru kan? Murid ngundang guru. Iya. Jadi itu bukunya tentang apa ya? Soalnya saya belum dikirimin nih, pelit. Tenang, nanti beli. Ya. Tinggal kasih alamat aja nyampe. Oh ya, nggak bisa tukeran buku kita. Nggak ada yang gratis di dunia. Tapi cintaku gratis. Cintaku free, ya gratis ya. Ya, tapi pakai ongkos kirim ya, Mas. Aduh. Itu isinya apa ya? Ada 2 buku yang hari ini saya tadi yang kebahagiaan dalam jeda. Ya, kebahagiaan dalam jeda. Tadi kita udah bahas jedanya. Jeda itu sebenarnya nggak usah dipikirin. Jeda itu kemarin saya udah sempat bahas ruang kosong. Ruang kosong itu kayak misalnya hati kita nih udah penuh banget sih, orang bilang, aduh udah sesek banget nih, Mas, hati saya udah banyak masalah nih. Iya, dibikin jeda. Ketika kamu dibikin jeda, maka ada ruang kosong di situ, kamu bisa nafas. Betul ya? Ya kayak gitu kali. Nah, kita tanya sama penulisnya. Ya. Masa saya jelasin lagi. Ada Gus Dur loh. Bapak Gus Dur join. Luar biasa, Pak Gus Dur. Ariantulo. Pak Gus Dur. Atur nuhun udah lahir kembali. Udah lahir kembali Pak Gus Dur. Iya.
murid-muridnya Iya, pada join. Aduh, saya malu dah. Nah, dosen harus bicara. enggak lah. Monggo Pak dosen. Ya, itu tadi tentang hati tak bertangga ya. Yang sekarang bahagia dalam jeda itu dari semua keinginan-keinginan kita untuk mencapai kebahagiaan, seperti yang tadi Suhu jelaskan tentang keinginan untuk justru menggigit ekornya sendiri tuh, si anjing mencoba muter-muter aja nggak ketemu-ketemu, capek, akhirnya dia udahlah, ngapain, capek nih, udah duduk, udah dia nggak didapat. Dia nggak dapat selama ini. Ternyata kebahagiaan itu adalah bagian dari dirinya sendiri gitu loh, yang dia cari putar kemana-mana nggak ketemu. Akhirnya ketika dia lihat ekornya, oh, kebahagiaan itu ternyata diri saya sendiri gitu. Dan itu bisa dicapai ketika kita hening dari semua pengejaran kita, hening dulu, berdiam dulu, mengamati semua gerakan, keruwetan pikiran, perasaan kita. Jangan-jangan itu justru kebahagiaan tuh justru di situ, di jeda itu gitu. Jadi bukan mencapai kita keinginan untuk ini dapat, keinginan untuk ini nggak habis-habis kalau kita kejar itu semua. Iya, keinginan adalah sumber penderitaan, kata Iwan Fals. Iwan Fals, kuncinya di dalam pikiran. Ini benar loh, lagunya judulnya Seperti Matahari, Iwan Fals. Ya. Oh iya. Oke. Tapi si anjing itu dikasih tahu kebahagiaanmu ada di ekormu adalah karena anjing kalau dia lagi bahagia, ekornya kan gerak-gerak tuh. Tapi karena dia ngelihatnya ke depan, dia tidak sadar. Jadi harusnya ketika ekornya gerak-gerak, lu lihat tuh, ekor lu bahagia. Pada saat itulah kamu sedang bahagia. Iya. Gitu lah cara bahagia. Iya, kalau kita ruwet. Pengen gerak terus. Kalau orang India, yes sama tidak. Ya, kalau begini-begini sama begini-begini itu artinya kalau begini oke. Kalau begini tidak. Jadi berapa duit nih? Segini. Oh, nggak boleh. Padahal maksudnya oke. Iya. Aduh. Jadi selama ini kapan mulai tertarik mengamati pikiran sampai bisa mau nulis buku tentang pikiran waktu mau kuliah psikolog, atau memang dari kecil udah kelihatan aneh kau Bang? Orang-orang main dia ngejedok, yang ngeliatin. Aku hening dalam jeda. Yang lain main kelereng, saya diem. Oh, main kelereng. Oh iya. Sampai kelerengnya masuk mulut baru berasa, oh iya, bukan ke sini, ke sono. Kita kayak udah kenal aja ya. Jaim. Banyak murid. Maaf ya. Ini bapak gurunya, dosennya dikerjain dulu. Iya. Kapan bisa? Kenapa bisa senang dengan pikiran? Kan pikiran itu agak rumit, pikiran itu agak sulit dipahami dan dimengerti. Makanya dosen kita, Bapak Sulaiman Giriwirya, menulis buku, jangan main-main sama main. Main-main sama main. Nah, itu dia. Iya, itu guru saya tuh, Profesor Doktor. Doktor. Jangan main-main sama main. Jadi kan orang jarang mau ngamatin tentang pikiran, kayaknya apa mau jalan aja lah, ngapain lo pikirin gitu kan. Kenapa bisa tertarik membahas ini sampai ambil jurus psikologi ya? Nggak ada padahal. Berarti salah jurusan tahu. Salah jurusan. Kayak aku. Iya. Kayak saya sama jurusan ekonomi kerjaan biksu. Nyambung. Ya hidup kadang nggak harus nyambung gitu kan juga. Itulah jeda, ada jeda. Karena kita paham ekonomi, lalu kita memahami yang lain, konsepnya dan saling menghubungkan. Ya. Kalau tidak begitu kita udah mumet ya kan. Kalau orang-orang misalnya dari kecil fisika, matematika, kimia, nanti jadi dosen matematika, dunianya flat.
Bagus. Pembenaran yang bagus. Kalau kita kan banyak variasi ya, dari sini ke situ, dari situ ya, dari menjalani kehidupan ini apa adanya gitu kan. Nah, Betul. seperti dalam pikiran kita, ketika kita belum kenal sama pikiran kita, waduh mumet banget, kayaknya kita selalu bersalah, kita selalu terhina, kita selalu sedih, atau kita bahagia ya. Tapi ketika kita sudah mengenali pikiran kita, ternyata yang dibilang jinak-jinak merpati itu ada di situ. Nah, Dan ketika kita mau pegang itu merpati, baru pegang udah terbang nih ya. Tapi begitu kita kasih jagung, dia datang. Kita mau tangkap merpati susah setengah mati. Tapi kalau kasih jagung, merpatinya yang datang. Nah, yang bodoh siapa ya? iya, iya, iya. Ya, Nah, itu. iya betul betul apa yang disampaikan Suhu ya. Ketertarikan sama pikiran sudah bertahun-tahun. Dari kecil itu saya memang udah ngerasa aneh sama diri saya sendiri. Ngaku. Dengar tuh anak-anak, dengerin ya, bapak gurunya lagi pengakuan dosa. Ada satu momen gitu di masa kecil saya yang sampai sekarang tuh masih ingat. Saya lihat kok saya bisa gerakin tangan saya ya. Saya kok bisa mikir gitu, maksudnya. Saya ini kok bisa gerakin tangan gitu. Itu aja udah saya bingung setengah mati. Waktu kecil itu saya bingung. Kalau robot bisa bergerak, dipikirin iya, kok tangan robot bisa bergerak sendiri pakai baterai ya. Kalau tangan sendiri dipikirin kok tangan gue bisa bergerak ya. Aduh bener, itu orang yang luar biasa, Pak. Itu perenungan terdalam dalam kehidupan, bener-bener dalam. Saya bisa gerakin tangan, terus saya suruh tangan ke sini dia bisa. Terus dia gini, dia bisa juga, kok bisa gitu. Profesor, luar biasa. Anak kecil mah ada yang mikir begitu, berarti kau memang aneh dari kecil. Nah itu makanya, itulah mulai titik keanehannya. Setelah itu bergulung-gulung sampai akhirnya terkandung, terjatuh dan lain-lain lah. Nah, jadi dari pengamatan itu kita mulai mengenali, dari mengenali mulai belajar. Dari belajar jatuh cinta, ya kan? Akhirnya ketika kita jatuh cinta, senang, dan ya bermain-main dalam gelombang pikiran. Karena kan orang diam aja tuh udah menghasilkan gelombang. Makanya kayak misalnya binatang aja, dia tahu duluan yang ditangkap adalah gelombang kita kan. Nah, kalau kita takut, anjing gonggong. Begitu kita nggak takut, anjing yang kabur. Iya, jadi gelombang pikiran itu benar-benar bisa dirasakan. Kayak Panji sama ular-ular kobra. Kita takut banget lihat ular kobra, dia malah main-main gitu kan, malah kayak sahabat, bisa dicium pula gitu. Karena sebetulnya tidak ada binatang yang buas, ya kayak yang berani-berani, cuma kitanya aja yang jiper duluan, dan kita tidak tahu bagaimana menaklukkannya, dan bagaimana memiliki hati yang besar itu. Nah, karena antara kita dan makhluk ada jeda, ada jarak, ada kungcien, namanya kalau Mandarinnya kungcien. Kosong. Kung kosong, cien ruang. Jadi ada ruang kosong, bahasanya gitu. Iya, ruang jeda lah, Mas. Ruang jeda. Dan yang dibilang suwung atau sunyata itu bahasa Sanskerta, suwung bahasa Jawa, dan itu adalah kung, kekosongan. Sama seperti langit, di atas tien kung, langit kosong. Jadi sebetulnya kosong itu bukannya tidak ada, tetapi kosong itu adalah dimensi yang bisa kita rasakan ketika kita mau keluar daripada kepenatan. Jadi sebetulnya orang yang lelah, orang yang capek, orang yang sudah penuh banget kayaknya otaknya, dia bilang, ini udah mau pecah, udah mau apa, gampang banget saat dia lepasin semua, relax, tenang, relax, lepasin, buang semua sampah, dia langsung diam dalam jeda itu ya. Tiba-tiba, waduh, ternyata dia bisa menembus batas itu. Jadi kayak tadinya dia bilang bebannya banyak, hilang sejenak. Kan namanya sejenak. Iya. Jadi ketika dia datang lagi, oh ya diamati. Tapi kan nanti pergi lagi. Jadi datang dan pergi silih berganti. Datang tidak diharapkan, pergi tanpa kasih izin.
Cuma kan masalahnya orang itu ketika ada seseorang datang dalam hidup kita, luar biasa, kita begitu bahagia. Ketika dia pergi, goodbye my love, langsung sedih, tepuk teliau, sedihnya sampai nangis-nangis 7 hari 7 malam, apalagi yang dikhianati, apalagi yang diputus, apalagi yang dicerai. Ya itulah kehidupan. Dia dulu tidak ada pacar, tidak ada siapa-siapa, kita bahagia, bebas, menikah. Tapi ketika dia datang, kita butuh perhatian lebih, kita butuh saling memahami, kita butuh saling mengisi, kita saling backup, saling ketawa, saling cubit-cubitan. Begitu dia putus, mau sebut namanya aja udah Udah nggak sanggup. udah nggak sanggup. Sebut namanya, lihat mukanya, lihat fotonya, ingat kenangannya, benci, semua berubah jadi benci. Nah, makanya saya sih nggak kayak gitu. Mungkin saya juga makhluk aneh. Kita pernah punya pacar, mantan-mantan punya, berjejeran para mantan. Tapi nggak ada tuh yang musuhan, sampai sekarang tuh nggak ada. Semuanya saya dengan si A, ya saya memberikan sumbangsi apa yang bisa saya kasih buat si A. Kalau nanti udah waktunya bisa ya jalan lagi dan yang lain. Dan masing-masing punya ada peranan kita dengan mereka. Nah kalau udah putus ya udah, masa ya jadi musuh ya. Padahal dulu kan I love you, wah ini, sheshe nih, wah begitu udah putus I hate you, I hate you like crazy katanya. Jadi ya semua orang yang berjodoh dengan kita adalah dia yang pernah punya peranan dalam hidup kita. Jadi hargai itu, kasih ruang jeda buat dia. Kalau memang jadi mantan ya jadi mantan yang terindah ya. Ya sudah, jalanmu jalanmu, jalanku jalanku, tapi kita tidak saling menyakiti. Karena nggak perlu ada dendam dan benci sebetulnya. Masa iya kita marah-marah sama dia, dia ingat sama kita juga enggak, dia udah jalan sama cowok lain, dia udah jalan sama cewek lain, ya kan? Nah kayak gitu artinya. Jangan bodoh, jangan karena masa lalu kita menjadi sedih, jangan terperangkap dalam pikiran kita, karena pikiran ini kan luar biasa. Jinakkanlah pikiran itu dengan hatimu. Dan berikan ruang kosong di dalam hatimu untuk menerima yang baru. Cie. Alung selanjutnya. Jangan kasih tangga dalam hatimu, karena nanti kau bisa jatuh, tangganya dari bambu. Jatuh dari tangga lebih sakit daripada jatuh cinta. Terus apa lagi nih yang mau dibagikan kepada kita nih? Kebaikan-kebaikan apa selama hidup ini? Jadi jangan mikir, kebanyakan mikir. Itu yang paling indah memang datangnya dalam jeda itu kalau menurut saya. Jadi ketika kita tenang, ketika kita tidak tergulung oleh emosi-emosi, akan ada muncul dorongan-dorongan yang lebih murni gitu, yang bukan dorongan dari emosi kita untuk melakukan sesuatu. Makanya saya mendorong, saya rajin nulis nih, mikroblog Ruang Jeda ini untuk menjadi pengingat diri saya sendiri dan juga untuk orang lain. Mungkin kita butuh kok dari semua kesibukan ini untuk kita hening sejenak, kita jeda dulu supaya tindakan-tindakan kita tidak terlalu reaktif terhadap sesuatu, sehingga nantinya dalam jeda itu akan ada dorongan yang lebih tidak bagi kepentingan ego, tapi bagi kepentingan makhluk yang lebih banyak. Makhluk dan orang yang lebih banyak. Saya juga mau nulis buku makroblog. Makroblog. Berarti panjang nanti itunya sampai 20 page. Itu kan kecil-kecil, mikro ya. Nah, kalau saya gede-gedeannya lah, badan saya kan lebih besar, Mas. Satu page-nya cuma 1 huruf aja. Yang itu dalam hening, kalau saya dalam tawa. Ketika tertawa, dunia dari yang tadinya kecil, hati kita menjadi besar. Otak kita yang tadinya mengkerut menjadi lebih besar, ya gitulah. Jadi harus ada pembanding ya, biar seimbang. Nah, ada yang senang. Saya jedar-jedurnya. Di situ jeda-jedanya. Saya jedar-jedur gitu ya. Nah, hidup ada 2 pilihan. Yang satu hidup dalam tenang buat orang-orang yang cocok. Makanya kan di Mahayana ini ada yang Zen, meditasi. Ada yang Qingtu itu tanah suci. Aliran tanah suci itu kayak zikir. Jadi tiap hari itu yang dilakukan adalah zikir. Jadi kayak misalnya
menyibukkan pikiran kita, menyibukkan pikiran kita dengan menyebut nama Buddha atau nama Bodhisattva atau nama avatar atau nama dewa, ya, atau nama malaikat, nama Tuhan, terserah. Pokoknya menyibukkan pikiran dengan penyebutan, menyibukkan pikiran dengan menyebut. Nah, biasanya nianfo, gitu kan. Jadi zikir. Orang yang bawel, orang yang nggak bisa diam, orang yang bawel banget lah. Itu cocok dengan zikir. Ya misal ya menyebut nama asma Allah atau menyebut nama salam doa Maria atau apapun dengan kecepatan dan ketenangan sampai menjadi kebiasaan. Ya kita nyebutnya Amitabha, 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 atau Namo Shivaya atau apa, Om Mani Padme Hum, terserah. Pokoknya diulang-ulang terus sampai pikiran kita yang sibuk tadi jadi tenang. Menyibukkan pikiran yang sibuk dengan penyebutan. Diulang-ulang tuh sampai masuk ke alam bawah sadar. Sampai mulut kita diam. Amitabha, 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 Amitabha. Diam tuh, udah tidur berarti. Amitabha, Amitabha, Amitabha. Amitabha, Amitabha. Jadinya tinggal Amitabha, Amitabha, tinggal Amitabha, 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 Amitabha. Oh. Saking udah tenang. Nah, begitu tenang jeda dia. Oh, tapi batinnya tetap ngomong. Mulutnya dia diam, tapi batinnya tetap Amitabha, Amitabha. Dia pengulangannya udah di dalam alam bawah sadar. Nah, itu menyibukkan pikiran dengan itu. Terus itu buat orang yang bawel. Tapi kalau orang yang pendiam, orang yang tipenya Mas Adi ini kan, senang diam. Kalau dia mulutnya ngomong terus capek kan. Coba sebut Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Capek banget. Ini bukan gua banget. Percayalah, 10 menit kagak tahan dia. Karena pikirannya sudah tenang. Beda. Kalian tadi pikirannya kacau, mulutnya yang paling bawel, mulutnya suka ngomong, nggak bisa diam. Kalian pikirannya sudah tenang. Orang itu diam aja udah nyaman. Bagi dia, diam nyaman. Ya, itu cocok dengan yang meditasi, hening, baca buku. Dia konsentrasi, dia tenang, masuk, dan menikmati ruang kosong itu. Jadi di Zen, cocok buat yang pendiam-pendiam, buat cocok yang mau hening, mau merasakan itu. Terus buat yang nianfo tadi, yang takut mati, yang banyak cemas, yang ketakutannya banyak, yang bawelnya banyak. Nah, itu digiring dengan penyebutan nama Buddha atau nama Allah atau nama apapun dengan itu. Jadi pintunya ada kesannya berbeda, tapi nanti ujung-ujungnya tetap masuk ke dalam keheningan. Nah, lihat orang kalau zikir ya, kita la ilaha illallah, itu zikir ya dengan konsentrasi bisa pada nangis gitu kan. Bisa dia bisa merasa masuk ke dalam relung hatinya, bisa dia melihat cahaya dan segala macam. Sama orang yang fokus dengan nianfo Amitabha, Amitabha, bisa melihat Amitabha, bisa melihat cahaya, bisa melihat tenang. Disitulah dia dapat. Ketika tenang dia diam kan, dia merasakan cahayanya, aura getaran, semuanya dia rasa itu tenang banget. Nah disitulah saat dia tenang, itu jedanya. Kalau orang yang udah hening tadi, yang udah senang meditasi, dia menemukan kosong, itu nyata, tidak ada apa-apa. Masuk ke dalam space yang unlimited, dia rasa hening, wah, nyaman, sama seperti bayi dalam kandungan ibu. Kandungan ibu dia kan tenang, aman, padahal air semua kan, logikanya kan tubuhnya dibungkus air ketuban semua ya, oleh air semua, tenggelam di dalam air, tapi dia hening, kayak kuping kita tuh di dalam air. Kenapa kalau kita bermasalah atau kita stres, nyebur air ke kolam, jangan nyebur ke laut ya, kalau nggak bisa berenang bahaya, ke kolam. Ke kolam. Kita yang nyebur di dalam kolam kayak hilang suara dari luar, langsung ada suara air plok gitu. Tapi harus bergerak, kalau nggak mati tertenggelam. Jadi saat kita menem itu kayak bayi lagi hening. Nah, makanya kalau orang sesar, dia lagi hening, tiba-tiba disesar, dikeluarin, kaget si bayinya. Gimana nih? Gimana? Kok ada yang kebuka? Dia nggak merasa keluar loh. Kalau orang yang lahirnya normal kan dia berjuang sama emaknya, ayo didorong, bayinya mau keluar, ayo ma. Gitu. Kalau orang sesar kan dia lagi hening, lagi diam, tiba-tiba dikagetin. Dokternya bilang, nih anaknya nggak nangis ya? Ya gimana nangis? Dia bingung. Akhirnya kakinya diangkat, pantatnya ditepok, ya nangis lah.
Yang satu nangis karena dia berhasil keluar, yang sisa nangis karena disakitin. Trauma awal loh. Trauma awal. Trauma Itu awal yang- si bayi. Hati-hati Pak Dokter. Nyakitin anak orang. Aduh. Ya, ya. Lanjut Pak. Apalagi nih Pak? Pas jadi saya yang buka kelas nih. Terbalik Pak. Saya mau Iya kan, belajar. subuh. Iya. Dua. Iya, iya. Ya. Aduh. Capek. Itu artinya tujuannya sama semuanya, seperti ya banyak Ya. pendekatan, banyak karakter orang dalam memasuki keheningan, banyak cara yang bisa dipakai, ya dicocokkan dengan keunikan diri masing-masing. Tapi pada intinya tentang hening, jeda, meditasi atau apapun namanya itu bukan lagi kita terpesona dan melihat kepada objek-objek di luar diri, tapi semua metode itu kan mengarahkan kita ke dalam apa itu? Lo gambarmu sendiri toh. Oh iya. Oh iya. Apa itu? Pintu. Lupa. Pintu. Banyaknya. Iya. Wajar, udah kosong. Jadi kalau udah nulis lepas lupa. Iya, lupa. Ada 2 pintu. Nah, 2 pintu. Nah, 2 pintu. Ada orang bilang pintu setelah melihat kesatuan ruang. Ini berbicara tentang ruang. Jadi berarti ada ruang yang sama dengan 2 pintu. Nah, dia bilang apakah pintunya harus dihancurkan, ya kan? Kalau kita ngelihat ruangan lalu ada pintu, apakah pintunya harus dihancurkan? Beberapa orang melihat pintu-pintunya yang jadi masalah, kemudian mengabaikan fungsi pintu, bahkan menghancurkannya. Padahal di ranah relatif pintu dan tembok pembatas dibutuhkan dengan sebagai tujuan. Jadi kan kalau orang cuma mau mengharapkan ruang, ini tembok semua, dan begitu lihat ada pintu, terus pintunya ada 2 gitu kan. Nah itu katanya jelek gitu, kelihatannya tidak bagus, atau bahkan dia tidak mau punya pintu sama sekali. Apakah pintunya harus dihancurkan atau tidak? Nah, kata Mas Adi, jangan terlalu ekstrim. Nah, yang gua bingung juga, yang saya bingung kenapa juga pintunya 2. Ada filmnya nih. Maksudnya pintunya dia ada 2 begitu. Ternyata yang satu adalah kamarnya, yang satu pintu keluar kamar. Nah, yang satu lagi pintu ke tempat dia menyendiri. Pintunya ada ruang kosong. Dia bilang di tempat inilah kamu mau marah, silakan marah sepuas-puasnya. Kamu mau bahagia, silakan bahagia, lakukan kebahagiaan di kamar itu doang. Dia bilang kamu mau penyesalan dosa, kamu mau bahagia, kamu mau teriak, kamu mau marah. Tapi keluar dari pintu ini, jadilah dirimu sendiri. Artinya lupakan semua yang jadi beban itu. Jadi pintu itu ya hanya dibuka kalau dia memang mau mengeluarkan semua unek-unek. Ya, ada judul filmnya saya lupa, film barat itu. Tapi di situ mengajarkan kepada kita, memang kita butuh tempat untuk pelepasan. Karena kalau kita cerita ke orang lain, kalau orangnya jaga rahasia ya. Kalau orang yang nggak jaga rahasia, bisa jadi nanti musuh kita, cerita kita udah kemana-mana dan bahaya. Bumerang udah tambah bumbu kecap, bumbu saus, tinggal digepek jadi sate. Sate. Sate Mataram. Pakai ya begitulah. Ya, gitu. ya, betul. Kau itu punya ide luar biasa ya. Banyak hal-hal ya kayak gini. Ini kan speknya antar bangsa. Kelihatannya kan kalau satu foto ini kan cuma kayak bingkai-bingkai, tapi ketika kita masuk itu kan jaraknya jauh gitu. Antara satu tiang dan tiang itu kan jauh, perspektifnya kelihatannya deket gitu. Tapi jarak yang kelihatannya deket ternyata jauh. Itu juga filosofinya dalam gitu. Pikiran kita. Gitu-gitu dipikirin, gimana nggak stres? Udah bilang tangan aja dipikirin, apalagi pintu. Memang hidup dalam pemikiran. Aduh, dipikirin terus nih, bener. Thinker, think without think. Nah, blank. Think without think.
Berpikirlah tanpa berpikir. Udah, mumet udah. Singkar. Iya. Banyak sih catatan-catatannya. Makanya kalau Anda harus mau yang suka menganalisa, suka mencari sesuatu yang baru, baca aja lah blognya, mikroblog Pak Adi Prayuda ini ya. Luar biasa. Membuat Anda tercerahkan dan terbingung-bingung. Membuat Anda tambah mumet. Enggak, mumet mah enggak. Nah, Instagramnya Suhu biar ketawa. iya. Cari masalah dulu habis itu ketawain. Iya, iya. Ini ada kata-kata ya. Tadi juga saya udah lihat banyak kata-kata. Kalau nggak kebaca. Udah dibaca nggak kebaca. Gimana ya? Aduh. Ketika kita merasa tidak mendapat pelajaran apa-apa, sesungguhnya adalah juga pelajaran. Kayak hari ini kita belum ngomong apa-apa, waktu udah 50 menit. Cuma buat ketawa. 50 menit. Dari tadi sampai sakit perut. Melepaskan semuanya. Merileskan. Merileskan otot-otot kita. Otot muka. Pipi. Ya. Lupakan semua apa. Orang pada, ini dapat apa kita ya? Orang bingung. Cuma ketawa. Tapi saya sekarang jadi ngerti gitu yang kopi kita itu ya. Lawak-lawak ini langsung tektok langsung mereka santai banget dan cara menjawab itu susah loh. Coba menjawab tektokan itu ya. Mas Pri itu saya amati luar biasa, Pri guys itu ya. Smart banget dia ya. Kalau orang lain kan dihina, dibully ya marah ya. Kalau dia kan balikinnya mantep banget gitu balikin. Dan seru. Nah, seru. Jadi ketawa itu ada bahagia. Jadi kenapa Gus Dur dari dulu wah gitu aja kok repot. Nih orang-orang rapat DPR dia tidur. Nyuyan. Nah, kalian ngomong apa aku udah tahu. Suhu ada Gus Dur loh di sini, ada Gus Dur, hati-hati Iya, loh. bener Gus Dur. Mbah Kiai, iya Mbak Gus Dur. PP ku ada Gus Dur juga tuh di PP Facebook ya kan. Nah, sini Gus Dur, sini Mother Teresa. Jadi adem, satu ketawa mulu, satu bijaksana, adem dan compassion. Ya. Kurang Dalai Lama. Dalai Lama di dalam hatiku soalnya. Iya. Jadi kita belajar apa? Hari ini kita nggak ada pelajaran karena dosennya rapat. Dosennya rapat. Nah, ya. Ini juga bagus. Kita sering diperingatkan, harusnya Anda yang baca ya. Saya jadi bacain. Udah tak bilang lupa kok, itu diingat-ingatin lagi. Iya, memang penulis itu gitu. Penulis itu apa yang saat dia dapat inspirasi, itu dicatat. Ketika sudah dicatat, urusan penerbit. Bukan urusan kita lagi. Betul banget itu. Kita ini karena terlalu pusing dengan konsep-konsep apa yang kita curahkan, apa yang kita tulis dianggap milik kita. Sehingga harus kita hafalin, harus kita katakan, harus kita ulang. Padahal itu kan jadi beban ya Mas ya. Jadi beban. Penulis yang baik seperti Anda. Iya. Ini apa Mas? Itu gambar apa? Zen banget sih. Orang ya selalu bicara tentang suwung. Nah ini suwung. Orang bilang otaknya di mana? Di mana-mana. Karena apa yang sudah kita karyakan itu tuh juga bukan milik kita. Itu akan menjadi milik orang ketika itu bermanfaat bagi orang dan digunakan bagi dia. Kita cuma provokator, inovator, thinker dan pengeluaran. Ya udah, bukan barang kita juga setelah kita keluarkan kan. Masa muntah udah diludahin kita makan lagi kan? Oh, iya. Kadang-kadang tuh ya, kalau saya baca buku-buku saya lagi itu ya, kalau udah agak lama gitu saya baca lagi. Ini siapa yang nulis? Siapa yang nulis ya?
Iya. Saya juga kalau baca buku gua, ini kapan gua mikirnya kok bisa lempeng? Bener. Mendingan mah jangan dibaca lagi, betul. Iya. Saya lupa. Iya. Karena Suhu tadi ngingetin ya saya lupa juga itu. Apa yang sudah keluar, apa yang sudah dipikirkan, apa yang sudah ditulis dan karyakan, jangan dimakan lagi ya. Iya, karena itu adalah buah pemikiran. Buah kalau udah jatuh dari pohonnya, masa pohonnya minta digantolin lagi? Namanya buah karya, ya sudah buahnya dinikmati oleh orang lain. Ya, ya kita mah mikirin aja terus. Iya, kita jadi pemikir terus, Berbuah aja selesai. kan terus. Iya, kita berbuah terus, berbuah karya yang baru, pemikiran baru, konsep baru, dan jangan melekat sama yang udah berlalu, ya kan? Kalau mantan Iya, iya. lewatin aja, tapi kalau masih jomblo perlu dicari. Iya, kalau saya udah nggak boleh lagi. Aduh, inget sama rambut udah kosong. Sama rambut ya, Suhu ya. Udah 56 menit, tinggal 4 menit. Silakan, esensi dari kehidupan. Wah, esensi dari kehidupan. Esensi dari kehidupan. Sebenarnya ini aneh aja pertanyaan siang-siang kayak gitu. Ini orang lagi istirahat siang, dia lagi makan langsung muntah dia dengerin pertanyaan Suhu. Kalau esenso itu oil, saingannya itu yang minyak-minyak nih guys. Esenso. Ini esensi dari kehidupan. Ya, silakan dijawab. Jangan berpikir. Esensinya ya ini ketawa dan ada orang yang ngomong terima kasih ini. Terima kasih atas apa ini? Itu dia bingung. Kita nggak ngomong apa-apa, dia terima kasih. Belum diberikan, sudah diterima. Itulah kasih. Ya, kasih itu luar biasa. Aduh, panas. Error nih. Besok tayangan kayak bisa ditutup sama Instagram. Ini isinya kok Isinya awal. ketawa. Ada Moji, kenal nggak Moji? Oh, Moji. Laughing Moji Buddha. Baba. Moji Baba. Orang stres, dia nanya, dia cuma ketawa doang. Terus orang yang tadi nanya jadi ketawa juga. Ya kan Moji. Saya sampai bilang, apa sih ini meditasi ketawa? Kalau dia meditasi ketawa. Ketika kamu stres, punya pikiran, dipikirin, ditanyain, dia ketawain. Kalau orang yang sensi kan, gua nanya kok diketawain. Tapi dia bingung ngeliatin ketawa, karena ketawanya tulus kan, beda sama ketawa ngejek kan. Ketawa Iya, ngejek iya. itu sinis. Gitu. ya. Oh ini ketawa dia sampai tulus, dan dia bener-bener ketawa, dari ketawa biasa sampai ketawa terbahak-bahak, sampai bener-bener ketawa, terus akhirnya bilang, any question? Udah terjawab. Mama cuma bilang, udah ketawa, orangnya ketawa, dari ketawa biasa sampai ketawa terbahak-bahak, terus Baba Moji nanya, any question? Hilang pertanyaannya. Ya itulah Iya. kehidupan. Menjawab Sama- tanpa kata-kata. Burung dia cuma terbang aja dalam hidup ini. Ikan dia tinggal berenang. Nah manusia ini dia nanya esensi hidup ini apa ya? Cuma Loh, manusia yang Ada bisa ikan terbang loh. Ada ikan terbang. Oh ya? Iya. Oh iya, ikan terbang kan tapi sebentar nanti masuk lagi. Ah iya, Indosiar ya. Sama ada ikan terbang beneran. Ada ikan terbang Masa? beneran. Ketika burung bangau makan dia diajak terbang. Ikan terbang, ikan terbang. Taunya Kalau udah ikannya nggak di Palu terbang, Bango. nah, berarti itu sedang dekat-dekat dengan Maut ya, dengan maut. Baiklah, waktu kita sudah habis. Kita bicara tanpa apa-apa dan tanpa kata-kata di sini. Semoga apa yang kita pancarkan, getaran gelombang yang positif ini, walaupun nggak dapat ilmunya, belajarlah. Dalam hening, Anda bisa mendapatkan jawaban dari percakapan kita semua di sini. Jadi intinya, meditasi dulu, hening dulu, renungkan. Di sana ada jawaban dari kehidupan, esensi kehidupan. Terima kasih ya Mas Adi. Kapan-kapan kita belajar beneran ya. Terima kasih ya. Terima kasih Salam semuanya. sejahtera semuanya. Bye-bye.
Bye. Wah, kagak bisa di ending, gimana caranya?